Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan secara umum. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah program penurunan stunting. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari seusianya. Hal ini disebabkan oleh faktor multidimensi. Berikut ini yang bukan termasuk faktor-faktor tersebut adalah: A. Praktek pengasuhan yang tidak baik. B. Terbatasnya layanan kesehatan ANC. C. Kelainan kongenital sejak bayi masih dalam kandungan. D. Kurangnya akses makanan bergizi. Atau E. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Kelainan kongenital sejak bayi masih dalam kandungan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Dan faktor-faktor tersebut diantaranya: yang pertama, praktek pengasuhan tidak baik. Kedua, keterbatasan layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan salah satu dari 3 komponen utama penanggulangan stunting adalah: A. Kesehatan wanita sebelum hamil. B. Kesehatan wanita saat hamil. C. Kesehatan dan pemenuhan gizi wanita setelah melahirkan. D. Pola makan. Atau E. Opsi A, B, dan C benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pola makan. Terdapat 3 komponen utama penanggulangan stunting, di antaranya pola asuh, pola makan, dan air bersih dan sanitasi. Kita bahas untuk pola asuhnya. Di sini terdiri dari pemberian pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, inisiasi menyusui dini segera setelah lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan, melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih, pemberian makanan pendamping ASI yang cukup dan sesuai umur anak, serta layanan kesehatan yang baik seperti posyandu dan imunisasi. Kemudian untuk pola makan, yang terdiri dari setengah piring berisi sayuran dan buah-buahan, 2/3 dari setengah piring berisi makanan pokok, dan 1/3 dari setengah piring berisi lauk pauk. Kemudian untuk sanitasi, terdiri dari air bersih, jamban keluarga, dan membiasakan cuci tangan pakai sabun. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang maksimal, disusunlah 5 pilar penanggulangan stunting berikut ini, kecuali: A. Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. B. Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. C. Mendorong kebijakan nutritional food security. D. Intervensi spesifik gizi seimbang. Atau E.
pemantauan dan evaluasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Intervensi spesifik gizi seimbang. Untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang maksimal, disusunlah 5 pilar penanggulangan stunting. Di antaranya, pilar pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Pilar kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. Pilar ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional daerah dan masyarakat. Pilar keempat, mendorong kebijakan nutritional food security. Dan pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya percepatan penurunan stunting dikategorikan dalam intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Berikut ini yang bukan termasuk intervensi gizi spesifik adalah A. Pemberian makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan energi kronik pada ibu hamil. B. Konsumsi garam beriodium. C. ASI eksklusif. D. Air bersih dan sanitasi. Atau E. Suplementasi zinc. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Air bersih dan sanitasi. Berikut ini adalah intervensi gizi spesifik untuk penanggulangan kasus stunting. Yang pertama, pemberian makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang kedua, tablet tambah darah untuk anemia bumil. Yang ketiga, konsumsi garam beriodium. Keempat, ASI eksklusif. 5. Pemberian ASI sampai 2 tahun didampingi dengan makanan pendamping ASI yang adekuat. Keenam, imunisasi. 7. Suplementasi zinc. 8. Fortifikasi zat besi dalam makanan. 9. Obat cacing. 10. Vitamin A. 11. Tata laksana gizi buruk. 12. Penanggulangan malaria. 13. Pencegahan dan pengobatan diare. Dan yang ke-14, cuci tangan dengan benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk intervensi gizi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah A. JKN, jam persal dan jaminan sosial lain. B. Fasilitas pelayanan kesehatan. C. Puskesmas. D. Poskesdes. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. JKN, jam persal, dan jaminan sosial lain. Berikut ini adalah intervensi gizi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting. Yang pertama, air bersih dan sanitasi. 2. Fortifikasi ketahanan pangan. 3. Akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana. 4. JKN, jam persal, dan jaminan sosial lainnya. Yang kelima, pendidikan pola asuh orang tua. Keenam, PAUD HI, SDI, DTK, atau pelaksanaan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Kemudian 7, pendidikan gizi masyarakat. 8, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja. Dan yang ke-9, program padat karya tunai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu fokus RPJMN tahun 2015-2019 adalah penurunan prevalensi stunting anak usia di bawah 2 tahun menjadi 28% dengan pelibatan lintas sektor. Salah satunya adalah sektor pelaksanaan pendekatan keluarga. Berikut ini yang bukan termasuk dalam sektor pendekatan keluarga adalah A. Pelayanan kesehatan ibu hamil. B. ASI eksklusif. C. Pertumbuhan dan perkembangan balita dipantau tiap bulan. D. Sanitasi. Atau E. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
RPJMN tahun 2015-2019 salah satunya berfokus untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun menjadi 28% dengan pelibatan lintas sektor. Yang pertama adalah sektor pelaksanaan pendekatan keluarga yang terdiri dari 1. ASI eksklusif, 2. Pertumbuhan dan perkembangan balita dipantau tiap bulan, 3. Sanitasi, dan 4. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Kemudian sektor pelaksanaan standar pelayanan minimal terdiri dari 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan 2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Sedangkan sektor Indonesia Sehat terdiri dari 1. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, 2. Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan, 3. Keluarga memiliki atau memakai air bersih, 4. Keluarga memiliki atau memakai jamban sehat, 5. Keluarga menjadi anggota JKN, dan yang keenam, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pilar kedua, penanganan stunting yang berbunyi kampanye nasional dan perubahan perilaku bertujuan untuk A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang definisi stunting, B. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyebab stunting, C. Meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan, D. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dampak dan bahaya stunting bagi tumbuh kembang balita, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Pada pilar kedua, upaya percepatan penurunan stunting yang berbunyi kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di periode 1000 hari pertama kehidupan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.